saatnya telah tiba. Telah tiba. Kenapa dibilang saatnya telah tiba? Berarti ada saat yang memang akan kita hadapi. Saatnya telah tiba. Bagi kamu untuk bangun dari tidur. Selama ini kita banyak ditidur, dininabobokan. Oleh apa? Oleh sistem. Ya, soal sistem yang membuat kita, merasa kita orang modern, kita di kota. Ternyata apa? Orang-orang dulu jauh lebih hebat dari kita. Kita cuma hebat di luarnya saja. Gitu. Disuruh makan sekali sehari aja, pusingnya minta ampun. Baru ya kayak gitu. Gimana mau dapat mahkota? Padahal apa? Makan 3 kali sehari yang diprogram selama ini dari kita kecil, itu adalah cara membuat Bapak Ibu gampang sah. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Nggak sadar ya, begitu rupa kita diprogram sampai kita seperti sekarang ini. Susah. Akhirnya cantik juga dilihat. Oh ini putih. Kenapa? Iklan selalu bilang yang putih itu yang cantik. Akhirnya apa? Lakulah kan kosmetik. Lakulah namanya sunblock kan. Saya juga dulu korban. Karena kan saya kulit hitam. Apa itu? Dia bilang sunblock kan. Begitu berhenti sunblock, ada ini apa tuh? Flek. Ternyata itu apa ya? Supaya terus-terusan. Hebat tuh. Termasuk gigi ya. Kita dikasih odol gigi, industri giginya jalan terus. Sampai sekarang sudah ada yang putih-putih semua itu. Saya pernah masuk dalam satu tempat, saya lihat putihnya, giginya sama semua. Terus alisnya segini sama semua. Semua tubuh kita bisa dijadikan duit. Dan itulah pekerjaannya mereka. Itu pekerjaannya mereka Bapak Ibu. Semua jadi duit. Jadi masalah di dalam tubuh diri kita itu bisa dikapitalize. Sekarang cinta aja bisa dikapitalize kok. Bukan bisa dari dulu ya. Betul gak ya? Ya. Mata kita pakai softland itu kan dikapitalize. Tapi mata kita gimana supaya terima softland? Kasih bikin dulu cepet burem. Ya, dengan selalu lihat ini kan cahaya seperti itu kan, itu membuat mata kita gampang burem, gampang menurun. Ya. Terus alis mata, semua mereka yang bikin. Memang kelihatannya, jadi kita senang hidup dengan artificial. Nah, gara-gara kita senang hidup dengan artificial, dikasih sekalian alatnya tuh, artificial intelligence. Ada nggak angka 19 tahun belakangan ini yang kita dengerin terus? Semua ada 19. Kenapa? Bagi yang sudah terima, gampang di tracking. Ini yang saya mau inikan ya. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Jadi ada saat kita terima, kita percaya, itu saat di satu titik di mana kita sudah menerima kepercayaan, sudah menerima anugerah keselamatan. Itu adalah kepercayaan. Nah, daripada waktu kita menjadi percaya, berarti satu posisi. Sekarang kita akan bawa ya keselamatan kita ini menuju kepada accomplish. Kapan itu? Ketika kita masuk surga, ketika kita ketemu muka dengan Tuhan Yesus, itu adalah komplit, kesempurnaan. Silakan dilihat di layar seperti ini posisi kita. Terima anugerah keselamatan, kita terima karena kasih karunia Allah. Ini perjalanan kita yang harus kita selesaikan untuk mendapatkan penggenapan kesempurnaan keselamatan di akhir zaman. Tugas kita ini mengerjakan keselamatan. Work out your own salvation, dan itu yang disebut dengan pertandingan iman. Ada yang bisa gagal? Banyak. Karena apa? Tidak mudah melakukan pertandingan iman. Karena iman itu apa? Dari sekarang saja, 2 tahun belakangan ini iman kita digoncang. Betul? Kenapa? Karena dia juga mempermainkan iman kita. Dengan cara apa? Membangun imajinasi. Lewat apa? Lewat televisi, media, maupun lewat media sosial di gadget. Kita berimajinasi. Iman itu adalah berimajinasi. Cara beriman adalah berimajinasi. Bapak berbicara alam roh tadi, itu adalah masuk ke alam supranatural. Tanpa Bapak Ibu berimajinasi, sulit.
ya, sulit untuk memahami alam roh. Dan ketika 2 tahun belakangan ini, yang kita imajinasikan apa? Semua yang dikasih gambar-gambar sama dia. Termasuk lambang perbudakan. Itu pun karena imajinasi. Wah, berpikir bahwa aman nih. Kenapa nggak pakai sarung aja, tutup semua. Plastikinnya semua. Dan jangan pernah buka. Jangan pernah buka. Tapi kalau buka-buka nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Pemahaman tadi gagal ketika kita buka. Nanti mau ciuman buka. Itu namanya munafik. Munafik bukan anak Tuhan. Itu namanya selubung. Dan kamu mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Berselubung itu apa? Munafik. Berselubung itu apa? Ketakutan. Muka takut. Sadar nggak kita kalau kita selama ini diajar untuk jadi manusia munafik? Sejak kita sekolah, kita hanya diajarkan untuk mengenal apa? Apa yang terlihat oleh mata. Yang tidak terlihat oleh mata itu spirit. Itu motivasi. Kita boleh sembunyikan. Kita boleh sembunyikan. Itu yang diajar dunia. Kenapa? Kita tidak diajar untuk boleh bicara apa adanya. Karena kalau coba konsep nilai dibangun, bicara apa adanya, itu menyenangkan Tuhan. Bicara apa adanya, itu akan membuat kamu dipermuliakan. Gak diajarin. Gak diajarin. Kita selalu sembunyikan ini, topeng di dalam gini. Misalnya gini, saya habis dari mall, saya bilang saya habis dari gereja. Kenapa saya harus jujur? Orang Bapak nggak lihat kok. Jadi itu yang terjadi, Pak. Jadi kita diprogram tanpa sadar kita menjadi orang berdosa udah begitu lama. Dan ini mendarah daging. Bagi saudara-saudara sekalian yang ada di sini dan yang ada di manapun berada, tolong perhatikan. Kenapa? Karena ketika kita memperhatikan dan kita mencatat, artinya apa? Kita ingin membagikan kepada orang. Dan ketika ada yang ngantuk, berarti dia tidak punya hati untuk orang lain. Saya belajar banyak, dimanapun saya berada, saya selalu melihat kelebihan dan kekurangan. Dan itu menjadi evaluasi saya. Supaya apa? Saya bisa belajar dan saya bisa bagikan kepada orang. Ketika kita punya hati selalu ingin membagikan, kita selalu tidak akan pernah ada ini, kosongkan ego kita, tinggalkan dulu, kosongkan yang kita tidak suka, kosongkan juga yang kita suka, supaya apa? Kita adalah seperti bejana yang siap dibentuk. Selalu itu akan membuat kita selalu berkobar-kobar. Saya perhatikan kalau ada orang ngomong, orang pidato, saya lihat bagusnya di mana, kurangnya di mana. Kenapa membuat orang begini-begini? Kenapa? Itu juga spirit. Orang jadi ngantuk karena spiritnya dan sebagainya. Kita nggak bisa salahin. Nah, pertandingan iman. Jadi iman ini adalah identitas anak-anak pilihan, identitas anak-anak terang. Hanya dilihat dari iman. Jadi kita cukup bawa iman, kita cukup membangun iman. Nah, selama ini banyak iman-iman yang rontok, dibuat rontok hanya dengan apa? Dengan gambar. Kenapa gambar itu penting? Karena kita adalah gambar Allah. Makanya gambar itu penting sekali. Gambar itu penting. Lihat, sekarang yang sedang ngerjain dunia yang disebut oleh gembala tadi. Gambar lambangnya apa? Lambangnya apa? Gambar selalu menjadi ada maknanya. Kenapa juga tadi saya sebutkan mereka suka dengan angka 6. SD 6 tahun, sadar nggak? Sadar nggak SD 6 tahun? Kenapa dia suka dengan angka 6? Sadar nggak kalau sekolah lanjutan 3 tambah 3? 6. Itu sekarang menyeramkan buat kita. Hati bisa kita lihat baik kalau apa? Dia tidak terikat kepada mamon. Karena apa yang bertahta di dalam hatimu, itu akan mempengaruhi hubunganmu dengan Tuhan. Kalau uang yang bertahta di dalam hatimu, maka sistem di dalam kehidupanmu akan selalu mengejar uang. Tidak akan melakukan apa-apa. Dan nilaimu tidak berharga di mata Tuhan. Tuhan bilang, jual hartamu, ikut aku. Siap nggak kita jual harta ikut Tuhan? Siap nggak? Nggak usah dijawab. Daripada berbohong. Bener. Jangan dijawab. Nah, daripada nanti berbohong. Tapi saya cuma mau ini kan siapkan diri.
Karena apa? Tuhan tidak nanya berapa banyak hartamu. Tuhan tidak nanya apa jabatanmu. Tuhan tidak nanya itu. Karena apa? Dia punya kerajaan sendiri. Dia mempersiapkan kita semua menjadi penghuni kerajaan surga dengan jabatan masing-masing yang sudah disiapkan menurut kerelaannya. Kerelaannya itu apa ya? Suka-sukanya Tuhan. Suka-sukanya Tuhan. Nah, sekarang siap nggak kita dibentuk suka-sukanya Tuhan? Kalau kita nggak siap, lebih baik jadi penjahat. Karena nggak ada gunanya. Gampang kok. Setelah saya mengerti, gampang kok. Tinggal kita taruh di sini atau taruh di sini. Nggak bisa kita jalan begini. Nggak bisa. Kita harus dan untuk jalan yang sempit itu perlu hikmat. Ya, di dalam dunia ada 2 jalan, saya belajar. Jadi semakin banyak orang suka, hati-hati. Dia menuju kepada kebinasaan. Karena apa? Di dalam dunia ini ternyata ya, sekali lagi saya bilang ternyata. Saya baru ngerti kalau di dalam dunia ini begitu banyak keturunan ular beludak. Bentuknya seperti apa? Ya seperti kita. Yang bedanya rohnya. Nah, sekarang yang belum menjadi keturunan ular beludak sedang diprogram untuk menjadi keturunan ular beludak juga. Makanya begitu diuber-uber kan, supaya menjadi keturunan ular Ada yang mau jadi keturunan ular beludak? Karena keturunan ular beludak dia adalah residen resmi daripada kerajaan iblis. Klaster. Pokoknya yang pakai klaster itulah. Ya, kayak residen apa itu klaster. Nah, itu klaster. Itu istilah mereka. Ya. Jangan mau ditipu-tipu. Gini loh, kalau mati bukan urusan dengan apapun juga di dunia ini. Tidak ada seorang pun mati tubuhnya. Mati dipanggil Tuhan. Kalau bukan Tuhan sendiri yang memanggil. Jadi jangan terkesima dengan konsep gini, telah berpulang ke rumah Tuhan karena menderita penyakit ini. Itu adalah tipu muslihat iblis. Karena walaupun misalnya saya ditabrak, kalau Tuhan belum memanggil saya kembali, saya akan tetap hidup. Ya. Persoalan nanti saya begini itu urusan Tuhan. Lah, betul. Persoalan itu urusan Tuhan. Yang penting roh saya masih bisa berkarya. Saya bisa berkarya menjadi karya kemuliaan Tuhan. Karena banyak kan contoh-contoh, saya ketemu beberapa sahabat juga yang pilot yang sampai tidak ada ininya semua. Dia punya nyonya yang cantik, hamba Tuhan. Ya, dia punya anak yang manis-manis. Jadi nggak usah pusing. Jangan gini. Terus kasih menjadi dingin. Firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ini, kasih menjadi dingin, mementingkan diri sendiri. Ada yang sakit, gak mau nemenin. Apa nggak sedih itu? Katanya cinta, kok ditinggalin. Suami tidak mau nemenin istrinya, istri juga, inilah cara dunia. Gitu. Ya Bu? Ya, Ibu pernah digituin atau Ibu pernah gituin bapaknya? Soalnya tadi gini. Langsung, ya perhatikan. Enggak, itu terjadi di dalam hidup kita. Ya, saya enggak apa-apa ya, saya minta waktunya. Kenapa? Supaya saya bisa buka pelan-pelan. Walaupun lucu-lucu, tapi memang itu faktanya. Ya, orang saling enggak mau megang, enggak mau ini, enggak mau itu. Saya bilang ini kayak dagelan apa? Dan saya buktikan orang tua kedua, saya juga sakit. Saya rawat sendiri, enggak ada yang mau nemenin, enggak apa-apa. Dan sekarang puji Tuhan semuanya udah itu. Hanya untuk proven bahwa kuasa Tuhan lebih besar. Sorry, tanpa racun. Tanpa racun. Kenapa? Karena yang opini sesat yang dibangun selama ini bahwa apa yang Bapak beli di sana, di situ tuh tempat jual-jual itu tuh, ya kan? Itu adalah racun. Jadi kalau ada istilah asam dan basa, maka racun ini sifatnya asam. Kalau asam, pasti badan tidak enak. Apakah Bapak sakit? Enggak. Bapak masih bisa. Ketika Bapak rasakan gak enak, itu adalah
kecerdasan tubuh kita, kecerdasan sel ngasih tahu, cepet-cepet tarik gue, balikin ke pH di atas 7,4. Itu sebenarnya. Jangan panik. Tuhan kasih kita kecerdasan kok. Jangan mereka yang main-mainkan kita punya kecerdasan. Anak Tuhan tidak akan pernah dibodoh-bodohin. Anak Tuhan tidak akan pernah dibuat menjadi tersesat. Anak Tuhan tidak akan pernah. Jadi selalu ucapkan gitu, saya anak Tuhan, saya punya kuasa. Tidak akan mereka mempan. Bapak lihat aja dengan senyum. Jangan dilawan dengan emosi. Senyum kepada mereka. Iblis senyumin aja iblis. Jangan gini. Iblis kau pergi. Senyum, penting senyum. Karena senyum adalah tanda awal seseorang bahagia. Amin. Firman Tuhan berkata apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Manjur artinya apa? Enggak, pasti sembuh. Pasti. Nah, cuman persoalannya apa? Orang menjadi susah untuk tersenyum. Jangankan bahagia, tersenyum susah. Orang memilih untuk stres. Enggak memilih, tergiring untuk stres. Kalau seandainya stres bisa membuat kita sukses, mari kita sama-sama stres. Kalau ternyata enggak kan, makanya mari kita sama-sama mulai latih diri untuk seperti itu. Jangan kita bawa bodoh kita. Apakah yang harus kita lakukan dalam mengerjakan keselamatan kita? Filipi 1 ayat 7-8. Hanya hendaklah hidupmu berpananan dengan Injil Kristus. Injil Kristus adalah kekuatan kita. Dia memberikan energi. Ya, dia memberikan kekuatan. Energi itu apa? Energi ini seringkali ucapan energi ini membuat orang-orang yang rohani, ya, rohani selama ini itu alergi. Wah, energi berhubungan dengan dunia hitam. Enggak. Ya, itu cara mereka untuk menyesatkan kita supaya kita tidak paham. Padahal energi ini juga hanya istilah. Sebenarnya itu adalah apa? Spirit. Kalau kita apa? Ya Roh Kudus. Karena energi Roh Kudus inilah yang membuat si sel itu hidup, memberi energi, memberi kekuatan. Kenapa yang diserang harus sel? Karena sel inilah pusatnya imunisasi. Kekuatan imun adanya di sel. Makanya sel ini penting. Nah, caranya merusak sel apa? Dengan ngasih Bapak makanan-makanan yang diolah dari kimiawi. Itu. Terus apa semua yang ada kimia-kimianya. Kenapa? Cara mereka mengemas supaya kita menerima dengan kemasan yang menarik dan iklan. Kalau enggak jalan industrinya. Itu. Yang benar itu kembalilah ke alam. Karena apa? Tubuh kita diciptakan serupa dengan gambar Allah, dan ketika diciptakan itu unsurnya unsur tanah. Tapi pada akhir zaman ini unsur tanah itu akan dicemari dengan unsur besi. Bagaimana cara mencemarinya? Ya jangan nggak akan dikasih tahu. Oh, saya mau bikin celaka kok saya ngomong. Gitu loh. Kalau orang tanya, "Mana ada chipnya?" Ya ampun, kenapa sih harus nanya ada chipnya apa enggak? Orang dulu yang dukun santet aja bisa kirim paku ke dalam tubuh kita kok. Ini aja masa pakai chip, tanya chip cap. Nggak ada di Alkitab bilang chip, nggak ada. Itu cuma mereka yang ciptakan supaya kita nunggu. Tahu nggak? Ini pengalihan perhatian supaya apa? Ketika si penyusup datang, kita mesti nunggu. Karena apa? Kita tidak bijaksana, kita tidak berhikmat, kita tidak peka. Ngomongnya aja peka, ngeroh. Begitu ada lewat, matanya buta. Dia melihat, tapi dia tidak melihat. Melihat tuh gini, tapi nggak tahu kenapa nggak ngebaca. Dia dengerin, ada orang ngomong, dia dengerin dia gini. Tapi ngomongnya nggak nangkep. Itu yang terjadi selama ini. Begitu banyak. Ya. Dan herannya justru banyak yang membanggakan. Di awal membanggakan, begitu timbul masalah, malu untuk mengakui. Bahkan banyak yang mati.
Ya, ada kawan kemarin juga, dia kasih tahu kawannya dari ibu bahwa begitu dia drop, semangatnya hilang. Apakah yang dimaksud semangat itu hubungan dengan Tuhan? Termasuk. Karena apa? Kalau badan kita sudah lemah, maka worship kita merosot. Orang kalau sakit itu worshipnya seadanya, hanya bermain dengan diam aja begini. Padahal namanya worship itu bukan cuma itu. Pakailah seluruh, ya, segenap tubuh, jiwamu dan sebagainya. Ya, makanya jangan orang dunia aja yang kita teprokin. Tuhan, tangan kita itu buat Tuhan, bukan orang dunia. Ya, tetapi kita digiring nonton sepak bola, nonton konser, nonton apa, wah, sampai ada yang apa Rolling Stone lah, sampai histeris lah, sampai wah. Sama Tuhan aja nggak begitu. Ya, jadi dunia ini sudah begitu. Ya, menggiring kita supaya idolatry, supaya kita menyembah, supaya kita mengidolakan. Kenapa? Karena mereka kelihatan. Tapi Tuhan Yesus karena tidak kelihatan matanya, apalagi dia sudah tidak merasakan karena dia nggak pernah angkat telepon. Ya, ini hubungan dengan Tuhan ini sama persis dengan hubungan Bapak telepon loh. Karena apa? Nggak ada kabel kan? Itu alam roh sebenarnya. Jadi sebenarnya ya konsep alam roh ini dimanifestasikan oleh mereka, oleh si antikris untuk apa? Dalam bentuk elektronik, remote control, matiin. Itu alam roh. Ilmunya dia pelajari, terus dia jadikan duit dulu. Kita belanja sama dia, kita pakai, kita yang dikontrol. Bapak ibu beli handphone kan, pakai duit sendiri. Setiap kali kata keluar yang baru, Pak pengen beli, Pak ini gini dan sebagainya. Setelah itu apa? Kita yang dikontrol. Dan ini adalah berhala akhir zaman, berhala utama akhir zaman barang ini. Dan karena apa? Karena memang disiapkan untuk apa? Untuk mengambil alih kendali hidup kita dari tangan Tuhan. Ini ada rohnya. Saya bisa buktikan kalau ada rohnya apa tidak. Ada rohnya. Kenapa? Karena roh Allah itu adalah omnipresent. Tetapi iblis tidak omnipresent. Makanya dia butuh equipment ini, alat ini, teknologi ini untuk apa? Membuat dia ada di setiap, sampai di WC juga ada. Dan selalu kita bawa di samping kita. Bagaimana bisa kuat Roh Kudus di dalam kita untuk ini kalau misalnya kita lebih banyak waktu untuk ini? Pasti kalah. Tahu nggak? Kita sekolah aja, sekolah itu adalah lembaga indoktrinasi. Di mana apa? Kita dari Senin sampai saya dulu sampai Sabtu itu hanya belajar mengenai apa? IQ. SQ-nya enggak. SQ minggu. Dulu saya waktu masih gini sekolah minggu 1 jam doang. Kalah enggak persentasenya? Kalah besar. Ada enggak gunanya IQ-nya Bapak hebat? Ternyata tidak ada. Kenapa saya bisa buktikan? Pada masa 2 tahun belakangan ini, apa yang dulu pada hebat-hebat, yang dulu hanya dapat sombong karena dapat gelar, gelarnya juga gelar yang follower. Artinya apa? Selalu nulis sesuatu pakai apa? Footnote, pakai literatur. Membuat kita nggak pernah menjadi orang hebat. Dan ternyata footnote itu konsep apa? Konsep yang di firman Tuhan apa? Kejadian 3 ayat 15 yang aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunan perempuan yang di bawah tumit itu. Kita dikasih nih makanan, tapi lu lewatin dulu tuh. Itu. Cuma dapat itu doang. Jadi sistem ini luar biasa, menciptakan segala sesuatu yang membuat kita ngerasa hebat padahal kita bodoh sekali. Ya. Pada masa ini saya perhatikan ya banyak singer-singer ya. Maaf. Ku percaya mujizat. Begitu masa begini, mujizat tidak dipercaya lagi. Jadi sebenarnya apa? Hanya ini doang. Ya, hanya show di tengah-tengah seperti ini. Enggak gitu yang Tuhan mau. Begitu aku percaya mujizat, kapan saja aku percaya, amin. Bukan cuma pada saat sedang show. Lagu-lagu menjadi nggak ada artinya. Orang hanya cari pengen show up. Ya. Kalau bilang asapnya itu nggak sampai ke surga.
nggak ada getarannya, nggak ada vibrasinya. Justru orang mau melihat orang yang menyanyikan itu, dia siap, sudah siap untuk berperang. Kalau nggak ada gunanya. Ya. Aku percaya, kan itu. Tuhanku ajaib, udah selesai, amin. Gitu. Dan mulut kita ini ajaib. Nanti saya kasih lihat bagaimana air yang Bapak minum, yang tadinya tidak bagus menjadi kuat. Hanya dengan apa? Perkataan firman Tuhan. Supaya ngerti, supaya percaya. Memang perlu praktek, baru, oh iya ya ternyata ketika saya berdoa, kuasa Tuhan nyata. Itu. Karena kita itu harus juga dibegituin. Ya, kita harus pakai juga konsepnya mereka. Kenapa banyak orang di pengadilan itu selalu apa? Dia melakukan karena nggak ada buktinya yang kelihatan, bukti materialnya, dia ngeles. Ya kan? Makanya ada yang koruptor lolos, dia padahal kemarin ini ngambil uang, cuman dia pinter mainannya. Nah itulah konsep dunia. Itu yang membuat kita menjadi materialis. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus supaya apabila aku datang melihat dan apabila aku tidak mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh. Dalam satu roh. Ya, jadi roh kita bersatu. Jangan dicampur dengan roh yang aneh-aneh dan yang lain-lain. Dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Berita Injil adalah kekuatan kita. Iman timbul karena pendengaran akan firman Tuhan. Dan ketika kita mendengarkan firman Tuhan, perbendaharaan di dalam hati kita akan dipenuhi oleh apa yang kita dengar dari firman Tuhan. Telinga kita ini adalah kita pakai untuk mendengarkan suara hatinya Tuhan. Makanya telinga kita kalau kita perhatikan, begitu disatuin, bentuknya seperti hati. Kalau satu dibilang ear, begitu dua dibilang heart. Amin. Jadi pakailah telinga kita untuk mendengar firman Tuhan. Berikutnya, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Nah ini kuncinya, tidak digentarkan. Kalau tadi kan kita harus mengerjakan keselamatan dengan gentar dan dengan takut dan gentar. Kenapa? Serius banget. Takut dan gentar serius banget. Serius banget menghadapi kekudusan Tuhan tuh kita nggak layak. Kita nggak kuat kalau nggak bukan karena Tuhan. Serius banget ya. Tapi yang ini kita nggak boleh takut dan gentar. Kita harus tidak sedikit pun takut dan gentar. Kenapa? Kepada lawan kita. Pertanyaannya, sudah siap nggak kita untuk tidak takut dan gentar? Nggak gampang. Nggak gampang. Kalau kita masih cinta dengan dunia, susah. Ketika Bapak Ibu cinta dengan anak-anak, susah. Melebihi Tuhan Yesus. Ketika saya mencintai orang tua saya, melebihi Yesus, maka saya nggak ada gunanya. Pasti ketakutan selalu ada. Dan itu akan selalu dipakai oleh mereka untuk apa? Untuk men-trade kita, untuk meng-attack kita. Biasanya orang-orang apa yang kita kasihi, itu yang menjadi titik kelemahan kita. Gitu. Saya ambil hartamu atau kau nyerah. Nah, gitu. Saya ini anumu, kekasihmu atau kamu nyerah. Ya kan, makanya film-film kan, wah udah jago nembak begitu dia punya istri atau anak diginiin, langsung powernya dia lepasin. Ini contoh sebenarnya dalam kehidupan kita. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Bagi mereka ya yang cari senang-senang itu adalah tanda kebinasaan. Bagi mereka siapapun itu, ya, saya yakin di tempat ini tidak ada. Bagi mereka itu adalah tanda kebinasaan. Tanda kebinasaan. Tetapi bagi kamu semua dimanapun Bapak Ibu berada, saudara-saudara berada, ini adalah tanda keselamatan bagi kita. Amin. Dan itu bukan hasil usaha kita, tapi datangnya dari Allah. Bagaimana respon kita yang telah menerima keselamatan agar dapat senantiasa taat? Cuma satu, jangan suam-suam kuku. Roh kita harus tetap menyala-nyala supaya kita tidak dimuntahkan pada waktunya nanti. Karena kalau kita sudah tidak berada di dalam posisi yang firm, tetapi untuk melewati itu semua, kita harus punya hikmat. Karena tanpa hikmat kita nggak bisa jalan. Ya, kita bisa salah. Ketika roh kita tidak firm, maka hikmat kita pun salah. Nah, ketika kita punya badan lemah, hikmat kita bisa salah. Kita selnya dilemahkan, imunnya lemah,
hikmatnya salah. Kenapa? Yang tadinya masih berharap sama Tuhan, akhirnya minta oksigen. Hilang seketika. Ketika masih sehat, begitu tak itu hilang seketika. Ayo dong, obat dong, ini dong, ayo dong. Apa dong? Ini apa. Kenapa? Butuh yang ininya. Makanya kenapa kalau kita ke rumah sakit, satu yang membuat Bapak Ibu cepat sembuh, dikasih obat penenang. Itu. Makanya obat penenang itu apa? Hanya dari resep. Ya. Karena kalau Bapak ini sendiri, maka itu enggak laku. Itu. Dan obat penenang, makanya apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tuhan selalu menghardik sesuatu angin ribut. Tenang. Makanya penting sekali ketika ada yang masalah, tenang dulu. Caranya membuat tenang apa? Lepasin keterikatan kita dulu. Lepaskan. Ya. Lepaskan semua yang kita rasa senang. Lepaskan. Baru kita bisa memenangkan pertarungan itu. Kalau enggak, kalau kita digandulin itu berat sekali. Jangan mau digandulin. Ya. Aduh, ini rumah di sana. Tuhan sudah mengundang kita datang ke pesta perkawinan, tapi kita bilang, Tuhan aku masih mau bikin ini, hotel saya di Bali, saya punya perusahaan, anak saya masih sekolah, bla 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 bla. Jangan lagi mengingat-ingat ke belakang. Pandang Yesus selalu. Supaya apa? Kita tidak tertinggal. Apakah yang harus kita pertahankan untuk kerjakan keselamatan? Efesus 1 ayat 4, ini penting. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan. Jadi kita adalah orang-orang pilihan sebelum dunia dijadikan. Artinya apa? Tuhan ingin supaya kita tetap sama seperti waktu Dia jadikan kita, waktu Dia pilih kita. Supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Jadi Tuhan mau ketika Dia pilih dari awal, itu sampai sekarang tetap sama. Dia tidak mau dicemarkan. Ingat Kejadian 1 ayat 26, firman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa, bukan dikuasai. Ya, atas ikan-ikan laut dan sebagainya di udara dan atas seluruh bumi. Seluruh bumi. Nah, ini penting. Kenapa? Ketika kita punya gambar Allah masih utuh, maka kita bisa berkuasa. Kerajaan surga bisa ada di bumi ini ketika kita punya kuasa. Makanya pertahankan gambar Allah dalam diri kita. Kalau gambar Allah kita rusak, maka jangan bermimpi kerajaan surga di bumi seperti di surga. Dan kerajaan itu sedang mau diganggu. Tapi percayalah, itu tidak pernah bisa menggoncangkan kerajaan Allah. Karena Dialah raja di atas segala raja. Kenapa saya bilang tadi adalah sel itu gambar Allah, ini dari bahasa Ibrani. Tolong difoto, tolong dicatat. Karena ini penting supaya apa? Ini saya dapatkan diajarin sama Tuhan. Karena apa? Ini rahasianya ternyata. Rahasia yang selama ini kita tidak tahu bahwa itu adalah gambar Allah. Ya. Dan ini penting. Mata ibu, nenek-nenek, oma-oma, ya masih sudah menurun melihatnya, itu karena apa? Selnya melemah. Sel kita melemah. Ya. Kalau sel kita masih optimal, tidak ada satupun serangan yang bisa menembus kita. Tidak ada. Dan tidak ada, saya kasih tahu, tidak ada satupun penyakit menular di dunia ini. Yang menular apa? Karena menular ini tidak kelihatan kan, makanya dibilang menular. Ya, gambling, menular. Sebenarnya apa? Menular ini apa? Bahasa Ibraninya teleh. Teleh itu apa? Menjalar. Nggak kelihatan mata. Yang menjalar apa? Spiritnya, rohnya. Barangnya kagak. Cuman konsep dunia dibangun berbeda. Kalau enggak laku barang itu. Jadi ini, ya, EL-nya Elohim, sel, TS-nya kebenaran, kesempurnaan. Tapi apa? Dia putus. Ininya, apa? Yang sebelah kiri, dia putus. Apa? Dia rusak kesempurnaan itu. Itu kode. Dia ngasih tahu, saya akan rusak kekudusanmu. Saya akan buat kamu bercacat celah di hadapannya.
Ada sekarang. Mereka yang pegang 5G. Mereka yang pegang 5G. Kenapa sel itu penting? Kenapa? Sel itu ada internetnya. Dan internet itu yang akan, internet itu kalau rusak di dalam tubuh itu yang bikin mati. Jadi kalau ada orang tiba-tiba jantungnya stop atau badan ginjal, levernya segala macam, itu karena apa? Internet di tubuhnya sedang rusak. Kalau itu berjalan, nggak usah operasi. Nggak ada namanya perlu bypass, nggak perlu. Nggak perlu. Asal ngerti. Kenapa ilmu ini nggak dikasih tahu? Karena kalau ini tahu, maka yang itu nggak bisa jalan industrinya. Ada internet tubuh yang namanya meridian. Itu jalurnya energi dalam tubuh. Tuhan itu the energizer. Tuhan itu adalah energizer bukan kita. Roh. Jadi Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada kita. Nah, jalannya itu di situ. Ini harus dipahami. Kenapa kita yang saya bisa begini-begini tiba-tiba saya bisa lemas begini? Ada gangguan. Kenapa yang saya begini-begini terus tiba-tiba saya begini? Kenapa? Udah pergi itu dia punya energinya. Spiritnya. Orang dunia bilang energi, udahlah nggak apa-apa. Ya. Dan spirit itu bekerjanya apa? Energi itu bekerjanya apa? Seperti frekuensi. Gitu. Makanya kalau Bapak Ibu sakit ke jantung, diperiksa tuh, dia punya jantung, itu frekuensi. Nggak kelihatan mata, dia hanya ngerekam. Terus kalau ada di dunia rekaman, suara kita nggak bisa kelihatan kan? Begitu masuk ke komputer, ada begini. Itulah dia merekam. Dia hanya merekam aja. Dia nggak bikin apa-apa. Yang bikin sehat atau enggaknya itu Tuhan. Jadi mereka merekam, tapi merekam ini biayanya mahal. Gitu. Jadi kalau orang disantet, itu adalah apa? Dia merusak, dia membuat korslet listrik dalam tubuh. Nanti saya bukakan. Ya. Supaya paham. Ya. Supaya paham, punya karunia roh hebat. Ya, puji Tuhan. Tapi harus paham juga bagaimana roh mempermainkan tubuh kita. Karena ini ada hubungannya. Tubuh kita nggak hidup kalau nggak ada roh. Dan saluran masuknya, receivernya, roh itu ada di sel. Nah ini sel. Begitu indahnya. Seperti kerajaan surga. Indah. Ini bener, ini sel. Ini detail dari, ini dibesarin sampai berlipat-lipat. Jadi inilah inti kehidupan kita. Ini yang membuat Bapak Ibu bisa beranak. Bapak Ibu bisa punya anak. Ibunya hanya masuk di kandungan. Ibunya hanya pengen makan ini, pengen makan itu. Bukan ibu yang bekerja, tetapi tangan Tuhan sendiri yang merajut. Jadi kita ciptaan yang semula, sejak semula apa? Sebelum kau berada dalam kandungan ibumu, aku sudah mengenal engkau. Amin. Dan ketika ada dalam kandungan ibumu, aku menguduskan engkau. Dan apa? Menetapkanmu menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Amin. Jadi kita semua ini adalah nabi-nabinya Tuhan. Kita semua adalah nabi-nabi. Jadi hubungan antara keselamatan, kerjakan keselamatan ini hubungannya erat dengan apa? Amanat agung. Saksi Kristus. Jadi omong kosong kita mau mengerjakan keselamatan kalau kita tidak mau melaksanakan amanat agung. Karena amanat agung ini harus dikerjakan. Karena disampaikan Yesus Kristus ketika dia bangkit dari antara orang mati, ketika dia mendapatkan kuasa. Makanya ketika kita menjalankan amanat agung, melaksanakan amanat agung, itu adalah mengerjakan keselamatan kita. El Shaddai, dadanya Allah. Makanya anak kecil ketika nangis tempel ke sini. Jangan main-main loh. El Shaddai, Shaddai, dadanya Allah, susunya Allah. Makanya Yohanes suka sekali di dadanya Allah. Lambang El Shaddai. Diam begini sambil tersenyum, itu punya kekuatan yang luar biasa. Benar. Jadi jangan main-main. Kenapa di sini penting? El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Kita tidak bekerja, kita cuma diam. The Lord, the battle is the Lord. Tuhan yang berperang. Kita diam aja. Kita berdiri tegak sambil tersenyum. Terserah mau ditembak, mau diapain, bodo amat. Kekuatan akan muncul. Itulah energi yang Tuhan berikan kepada kita. Spiritnya. Dan setiap benda-benda ya, apapun itu, ya mobil Mercy lah, yang punya Mercy, itu ada spiritnya. Kenapa ketika naik Mercy, yang tadinya begini-gini jalannya, begitu naik Mercy begini.
Betul nggak? Itu artinya ada spiritnya. Iya. Orang beli LV Mangga 2 dengan LV beneran. Kalau Mangga 2 begitu masih masuk di teman-temannya yang itu, begitu ada ini, enggak, itu spirit. Spirit inilah yang, praktek spirit inilah yang mempengaruhi kita. Benar, benar. Coba Bapak Ibu beli kacamata bisa punya 20 loh. Ibu yang di tengah nih pakai kacamata. Gue pakai kacamata ini, cantiknya pakai gini atau yang ini. Kalau pakai baju begini, itu ibu berimajinasi. Jadi apa saja di dalam hidup kita itu sangat dipengaruhi oleh imajinasi. Imajinasi ini ada rohnya loh. Imajinasi ini masuk ke dalam alam roh. Makanya datang ke sini kayak ada ini penyanyi. Oh, rambutnya diikat. Dia berimajinasi. Ini yang berdiri. Nah, dia berimajinasi. Dia mau jadi jago kungfu. Tapi sayangnya belum panjang. Nah, enggak, itu imajinasi. Jadi imajinasi ini masuk. Hidup ini hanya masalah imajinasi kok. Saya datang ke sini, saya udah berpikir tempatnya kayak apa ya, besarnya kayak apa ya. Ini yang ini lewat mana ya? Itu berimajinasi. Dan ketika kita berimajinasi, kita terus fokus, maka sel kita akan terbentuk untuk menggiring kita melangkah ke sana. Sama dengan ibu. Bapak dulu waktu suka sama ibu, dia lihat foto ibu terus. Loh, itu benar. Berimajinasi dan mulai gini. Aduh, kangen gue. Aduh. Bapak ambil telepon. Halo? Apa? Enggak. Kamu lagi apa gitu dan sebagainya. Pokoknya begitu. Kalau sekarang bininya telepon. Aduh. Itu. Nah, jadi hidup itu adalah imajinasi ya. Harus paham Bapak Ibu, hidup itu imajinasi. Ibu oma pakai baju merah, pakai kacamata, jam silver, itu juga berimajinasi. Jadi setiap imajinasi kita itu akan menghasilkan daya cipta. Dan imajinasi menghadirkan masa depan menjadi masa kini. Imajinasi melihat yang tidak terlihat. Imajinasi. Yakinlah itu. Gak bisa dibohongin. Tergantung imajinasi. Makanya kenapa kita selalu dikasih dengan gambar-gambar. Ini ada hubungannya ya. Ya, image of God, ya image, kita selalu dikasih imajinasi. Oh, ini kan kayak droplet. Itu kan animasi, imajinasi. Oh, terus gambar itu tajam-tajam, bulat-bulat itu kan. Oh, itu imajinasi. Supaya apa? Supaya kalau kita nggak dekat dengan Tuhan pasti kena. Makanya mereka bermain dengan sinetron, gambar-gambar. Itulah imajinasi. Saya kasih tahu nih caranya. Dan semua mereka mau melakukan itu karena apa? Karena apa? Karena ini. Nggak ada ini, dia tidur di rumah. Mendingan Bapak baku polo. Iya. Serius. Baku peluk. Kalau nggak ada ini, iya toh Pak Abraham? Ya. Nyanda doi. Lebih banyak bekerja. Ah, kayak gitu. Semua karena itu. Karena apa? Akar segala kejahatan cinta uang. Cinta uangnya atau cinta angkanya? Angkanya, Pak. Yang mau Bapak beli pun ada angkanya. Makanya angka itu yang dikejar orang. Ibu, saya kasih uang 1 truk. Begitu ibu senang sekali, begitu ibu buka, nggak ada angkanya. Maki-maki sama saya. Pasti kan, karena angkanya ibu cari. Gitu loh. Saya kasih uang, kasih 5 perak. Nggak tahu deh, pasti saya dimaki-maki. Menghina Pak. Angkanya Pak. Angkanya. Semua yang ada di kertas, pajak, angkanya. Pengumuman yang setiap jam 4 sore, angka juga. Angkanya di bank banyak, sombong. Angkanya kecil, stres. Begitu angka kematian dikasih, ketakutan. Semua hanya karena angka, jelas? Ya, ingat baik-baik. Begitu lihat angka, dalam nama Yesus. Ya, dalam nama Yesus. Ambil jangan gitu. Nah, ini. Jadi gini, ini saya kasih lihat ya. Ini tubuh manusia.
seperti begini, dia selalu ada panas. Ya, panasnya itu kayak wifi, jadi selalu mengalirkan energi, frekuensi, seperti gitu, seperti ini juga ada, ya, AC, TV, semua, handphone. Ini yang dibilang apa ya? Kalau orang bilang kayak ada radiasi, ya, tapi sebenarnya itu ada vibrasinya. Jadi barangnya tidak nyambung, kayak misalnya pegang wifi, kok handphone ini bisa nyala, itulah gelombang. Bekerjanya secara frekuensi. Jadi awal mulanya Tuhan kasih roh. Nah, sel ini kayak terima berita dari stasiun radio. Nah, yang mau dirusak adalah yang sel tadi, gambar Allah tadi. Kalau itu rusak, maka hubungan hadirat Tuhan Bapak Ibu tidak bisa rasakan lagi. Ya. Walaupun memberitakan firman, nanti garing. Kita pikir kita, wah, Tuhan gak dengar. Sama seperti gini, saya telepon Bapak, secara line-nya nyambung, ini nggak mau diangkat, paham ya? Namanya orang sebel nggak mau ngangkat telepon, sama. Ibu pernah telepon Bapak nggak diangkat nggak? Sama, ya. Tuhan pun bisa begitu. Itu yang dia bilang apa? Mendukakan Roh Kudus. Kalau orang udah duka itu apa? Ya udah deh, terserah lu, pergi aja jalan lu. Gue udah kasih jalannya di sini, lu mau jalan di sana. Masa mau dimarahin? Jangan. Seperti itu. Jadi ini yang mau dihancurkan, mau dirusak, dihancurkan. Karena apa? Kita udah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya, mau dibalikin lagi. Makanya kenapa sekarang? Sekarang kita sedang dibawa kembali ke tanah perbudakan. Kita sudah ada di tanah perjanjian, tanah yang sudah dijanjikan. Malah kita pengen lagi seperti orang Israel, mendingan gue balik ke Mesir, jadi budak. Yang penting bisa makan. Dan itu yang sedang terjadi sekarang. Kita menyerahkan hidup kita secara sukarela untuk menjadi budak. Budaknya iblis. Karena apa? Ketika kita menghamba kepada orang-orang yang serakah, berarti kita budak. Dan mereka adalah orang-orang yang serakah. Dan serakah adalah lambangnya hawa nafsu. Dan hawa nafsu adalah lambang dosa yang pertama yang dilakukan oleh Hawa. Makanya kenapa iklan selalu wanita yang mayoritas. Wanita yang mayoritas. Coba aja lihat frekuensinya. Gitu. Karena memang Tuhan pertama kali memang berikan keindahan. Tetapi wanita paling rentan dengan kompromi, telinganya. Dia selalu, makanya seneng gosip kan. Terima dari sana gosip. Kenapa Hawa bisa jatuh dalam dosa? Karena dia mendengarkan. Makanya telinga ini penting. Dengarkan firman Tuhan. Jangan dengarkan apa yang dikatakan oleh figur-figur yang masuk di televisi. Termasuk saya, nggak usah didengerin. Ya, uji setiap roh. Ya. Orang kalau sudah mengejar uang, uji betul. Ya, ini telinga penting sekali. Telinga masuk ke, ini adalah rahasia kerjaan surga, mendengarkan firman Tuhan. Setelah itu apa? Menyimpan menjadi perbendaharaan di hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sana terpancar kehidupan. Jadi orang yang sakit fisiknya sebenarnya pancaran dari apa? Hatinya yang tidak beres, jiwanya tidak beres. Ini proyektor ini adalah jiwa. Yang Bapak lihat di sana itu adalah tubuh, itu adalah refleksinya. Ini alam roh loh. Ini manipulasi. Ini ada ilustrasi dari alam roh. Ini alam roh. Jadi kalau saya tersenyum, saya berani karena roh saya menyala-nyala. Tapi kalau saya, ini ada masalah. Supaya paham ya. Kenapa? Kalau kita nggak paham, kita nggak tahu bagaimana caranya keluar dari jebakan ini. Ini kita masuk dalam jebakan. Saya bukakan caranya supaya begitu ada gitu, enak nggak enak, senyum dulu. Lihat di kaca, senyum. Karena orang tersenyum pada waktu yang bersamaan dia tidak bisa marah. Coba aja praktekkan. Marah ke kaca, senyum, selesai. Iya, waktu yang bersamaan tidak bisa. Nggak bisa, senyum nggak bisa, ya. Jadi
tadi sel tadi itu menghasilkan pikiran, perasaan, dan kehendak. Pikiran dan perasaan kita itu sangat dipengaruhi oleh sehat tidaknya sel kita. Sangat dipengaruhi apakah sel kita dikendalikan oleh roh yang benar. Ya. Filternya apa? Saringannya apa? Iman. Kalau iman kita kuat, kita langsung, sampah nih buang. Nggak mempermuliakan Tuhan, buang. Buang. Gitu. Itu berhikmat. Berlian, permata, atau sampah? Permata, ambil. Bukan, buang. Gampang aja kan. Supaya nggak susah-susah hidup, jangan bikin pilihan ada banyak. Sampah, buang. Menghina kita, sampah, buang. Ada orang begini, buang. Ada orang bully kita, buang. Gak usah pusing. Gak usah berlama-lama bernegosiasi. Lama-lama bernegosiasi, nggak kelar. Karena apa? Si iblis datang seperti musang berbulu domba. Dia akan datang gini, tapi ujungnya apa? Ada roh dominasi. Ada roh untuk mengintimidasi. Semua datang dengan nama firman. Ya. Begitu tidak damai sejahtera, buang. Gak usah pusing-pusing. Capek. Begitu banyak. Kita tidak bisa menyenangkan setiap orang. Kita sudah berbuat baik saja, belum tentu orang ini kepada kita. Yang haters always haters. Kalau orang sayang, saya sudah tahu kamu gak usah cerita, aku mengasihi engkau. Jangan bersikaplah mencerminkan Yesus. Dia tidak menghukum kepada Maria Magdalena. Pergilah, tapi jangan lagi. Kenapa dia tidak menghukum? Karena Tuhan memberikan motivasi supaya dia punya percaya diri untuk menjadi orang benar. Amin. Nah, di dalam tubuh kita ada 50 triliun sel. Awalnya satu sel. Satu sel ini dia mitosis, membelah menjadi triliunan sel. Inilah yang membuat kita menjadi hidup. Tangan saya bisa begini-begini. Makanya kalau kaki saya dipotong, saya masih bisa hidup. Karena apa? Masih ada sel yang lain. Yang penting kuncinya di mana? Energon, energizer. Ada roh Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Itu yang menyelamatkan kita. Kalau nggak ada itu, nggak ada gunanya. Jangan sampai salurannya roh Allah dimampetkan atau dibelokkan salurannya untuk menerima roh yang lain. Dan sekarang sedang terjadi. Hampir di seluruh dunia. Kenapa? Iblis tidak mau sendiri. 197 negara sedang terjadi. Dan semua sangat tergantung kepada bagaimana koneksi kita dengan Tuhan. Kalau kita tidak takut sama Tuhan, kalau kita tidak menjadikan Dia yang terutama, yang utama, yang nomor satu untuk menjadi raja dalam kehidupan kita, maka kehancuran akan kita terima. Jadi ada 50 triliun sel dan setiap sel dalam tubuh kita ada 1,4 volt listrik. Jadi kenapa orang bisa disantet dan mati? Gampang kok, kayak konsep listrik. Matiin bikin korslet satu lampu, maka semuanya mati. Seperti itu. Harus tahu. Tapi ketika ditanya kepada orang yang katanya ahli kesehatan, dia akan mengatakan serangan jantung. Karena nggak ada yang lain. Nggak pernah bilang serangan apa. Serangan jantung. Dan kenapa jantung itu selalu gambarnya kayak hati? Makin bingung kita. Mereka juga yang bikin. Supaya kita bingung. Ini lever, hati, jantung, dan sebagainya. Kenapa? Karena di dalam sel itulah darah. Darah Kristus mengalir. Darah. Makanya kalau kita di cover oleh darah Kristus untuk tidak dapat serangan-serangan supranatural yang jahat, darah. Kenapa iblis tidak bisa mencipta darah? Makanya dia senang isap darah. Dia tidak bisa. Dia isap darah, dia suka dengan darah. Gitu. Makanya banyak orang, anak kecil pun banyak yang dikorbankan. Untuk apa? Untuk kebutuhan awet mudanya keturunan ular beludak. Dan itu banyak terjadi, banyak sekali. Makanya banyak sekali yang diculik, hilang segala macam. Sebenarnya untuk itu. Sadarlah Bapak Ibu sekalian. Jaga anak kita baik-baik. Dan sekarang
darahnya mereka sedang mau dicemarkan untuk dipersembahkan jiwa mereka kepada iblis. Jangan rela, jangan sampai kecewakan Tuhan. Itu namanya bukan mendukakan aja, menghujat, karena udah dikasih tahu. Nah, seperti inilah kita berinteraksi di dalam kehidupan kita di dunia. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menangkap maksud saya. Kenapa harus menjaga kekudusan daripada sel gambar Allah? Karena sel inilah tempat yang dihidupkan oleh roh, jalannya energi yang memberikan informasi ke otak. Ibu bisa memahami. Coba orang lagi, maaf ya, yang sudah kena penyakit stroke, dikasih lihat begini, itu nggak akan ngebaca. Kenapa? Putus dia punya internet. Seperti itu, putus internetnya. Makanya kenapa ada internet? Nanti akan terhubung tubuh kita dengan internet buatan yang gelombang 5G tadi. Gitu. Bisa. Ya. Hidup kita ini diatur sama frekuensi kok. Imajinasi kita ini juga frekuensi. Paham ya? Kenapa orang mencari narkoba? Mereka mau mencari apa? Imajinasi, Pak. Kenapa imajinasinya lari ke sana? Ya karena frekuensinya yang menggiring lari ke sana. Gitu. Saya masuk ini ruangan, ya ada frekuensinya. Gitu. Yang membuat saya happy, yang membuat saya merasa tidak ini. Tapi masuk ke ruangan yang bagaimana? Itu juga ada frekuensinya. Ada nguing serina, itu frekuensi juga. Untuk apa? Untuk membuat orang apa? Ngeper. Waduh. Semua adalah by design. Lagu rohani, ya, lagu penyembahan, itu ada frekuensinya yang membuat kita menjadi kuat atau lemah. Makanya Allah bertata di atas puji-pujian. Setiap itu namanya frekuensi suara. Ada frekuensi otak yang membuat kita. Jadi makanya pikiran dan perasaan kita itu dikuasai oleh frekuensi. Frekuensi apa? Alam roh. Ya. Seperti itu. Anak Bapak Ibu, hati-hati dengan gadget karena di situ frekuensinya jahat sekali. Nah, seperti ini. Makanya tower-tower, ya, tower-tower handphone yang menghubungkan satu dengan sel inilah tower sebenarnya. Tower, pemancar utama. Ya. Jadi yang ada di sana itu tower, itu tiruan dari sel kita. Makanya saya gambarkan gini biar ngerti. Ya. Manusia dengan manusia itu saling terhubung sebenarnya. Yang disebut connecting people. Makanya dijauhin kan, supaya apa? Hubungan spiritnya putus. Itu, hubungan spiritnya dibikin putus. Nah nanti, kalau sudah dirusak selnya, suruh nempel aja, nggak apa-apa, karena apa? Spiritnya udah nggak nyambung. Gitu. Udah jalan masing-masing. Nanti Bapak Ibu akan seperti menjadi orang-orang apa? Yang di remote control kayak mobil-mobilan. Teng. Jadi nanti mereka kayak main Sega. Kanan, kiri, seperti gitu. Hidup kita seperti itu. Mereka mau bikin seperti itu. Kenapa? Mau melakukan total control. Total control ini apa? Mengambil alih sepenuhnya kendali Tuhan kepada hidup kita. Dengan apa? Dengan teknologi. Kenapa? Teleh. Jadi teleh itu bahasa Ibrani, menjalar, menular. Telepati, teleportase. Semua bicara alam roh. Ya. Jadi alam roh dimanifestasikan di elektronik dan sekarang untuk dunia dikuasai AI, hidup dalam kepura-puraan, artificial, intelijen, kepintaran yang pura-pura. Sebenarnya kita pikir kita pintar, padahal sebenarnya kita goblok amat. Kita bayar pakai uang kita, mereka yang kontrol kita. Keren. 2 Tesalonika pasal 2. Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus, dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh, maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu, haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah
dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia, kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Dua Tesalonika pasal 3. Berdoa dan bekerja. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia, dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Salam. Dan Ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Salam daripadaku, Paulus.
Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap surat. Beginilah tulisanku. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.